Singkong merupakan komoditas yang dinilai memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Karena singkong selain merupakan bahan baku utama dalam pembuatan tepung tapioka, singkong juga terdapat banyak manfaat lainnya. Singkong merupakan tanaman yang mudah untuk dibudidayakan dan bisa ditanam di lahan yang kurang subur sekalipun. Selain mudah dibudidayakan, risiko gagal panen juga sangat kecil jika dibandingkan dengan komoditas lainnya. Perjalanan kali ini saya berkunjung ke Kabupaten Minahasa. Udara sejuk menyambut kedatangan saya di tempat ini, menjadikan suasana perjalanan begitu nyaman. Kedatangan saya di Kabupaten Minahasa ini juga untuk mencari tahu bagaimana tentang budidaya singkong di daerah ini. Namun sayangnya setelah sekian lama berkeliling, saya tidak menemukan adanya tanaman atau perkebunan singkong. Saya pun tidak mau diam dan pulang dengan tidak mendapatkan informasi tentang budidaya singkong. Saya kemudian pergi ke Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa untuk mencari informasi tentang budidaya singkong di Kabupaten Minahasa. Di sini Bu, untuk ubi bagaimana Bu untuk dalam proses? Ubi khusus umbi-umbian ya. Umbi-umbian. Jadi di sini kita selain untuk yang non beras, kita ada tanaman karbohidrat yang mengandung karbohidrat. Di sini ada ubi BT, ubi manis, dan ubi kayu. Dan di sini umumnya kalau untuk tanaman ubi kayu, kalau khusus kita di Minahasa, kita ini masih sebatas konsumsi keluarga. Konsumsi keluarga. Iya, konsumsi keluarga, dan kebanyakan kita ini cuma ditanam di halaman-halaman rumah atau di pinggir-pinggir kebun. Jadi nanti kalau ada kelebihan baru itu dijual di pasar. Jadi itu cuma sebatas konsumsi, cuma dimakan keluarga atau saudara-saudara. Jadi memang cuma khusus for kebutuhan for keluarga, Iya. Kang. Kebetulan untuk ubi jala, ubi kayu di Kabupaten Minahasa kita waktu tahun kemarin memang ada permintaan untuk bantuan, tapi khusus Sulawesi Utara baru Sangir Talaut yang dapat bantuan ubi kayu. Untuk jangka ke depan Bu, dari Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa sendiri bagaimana Bu? Ada program untuk menyediakan lahan untuk ubi-ubian atau apa? Untuk ke depan khusus kita dari Dinas Pertanian itu kita sudah sampaikan atau kita sudah lewat penyuluhan, kita sudah sampaikan di kecamatan-kecamatan untuk menanam tanaman umbi-umbian ya. Dalam hal ini ubi manis, ubi BT, dan ubi kayu. Jadi untuk konsumsi secara pribadi, Kang, Iya. belum pernah ada dibuat semacam dikelola sendiri oleh Belum. Kalau kita di sini Dinas Pertanian yang mungkin langsung diserahkan ke ada yang UMKM kan yang ada di pihak UMKM. jadi untuk kita di Dinas Pertanian ini ke depan ya nanti dengan dari pusat atau dari lewat kabupaten untuk mendapat bantuan ubi kayu atau ketela pohon. Ya, Bu Meske, terkait umbi-umbian ini yang dikonsumsi oleh keluarga, apakah juga itu sudah dipasarkan di luar dari Kabupaten Minahasa? Ya, boleh
Ibu Meska jelaskan. Oke, terima kasih. Jadi khusus untuk ubi jalar, ubi manis itu kita sudah dijual di luar Kabupaten Minahasa, seperti di Tomohon, di Bitung, Manado, bahkan di Minsel. Jadi itu untuk ubi manis. Dan sekarang untuk pertanaman ubi manis atau ubi maraya. Ubi maraya. Iya. Itu di Totolan. Tolan. Di perkebunan. Di Kawangkoan, Kang. Tolan di masih. Kakas. Oh, Kakas. Di sana ada tanaman ubi jalar. Ubi jalar. Iya, ada sekitar 5 hektar. Berarti itu budidaya ya, Bu? Iya, budidaya ubi jalar di sana ada kurang lebih 5 hektar. Jadi Yang- untuk apa volume pemasaran yang ada sampai saat ini tahun 2022, Bu? Kalau kita di sini biasa tibo jangan ambil Tibo. langsung Oh, jadi di tibo lokasi. langsung. Jadi dorang panen sendiri dalam bentuk kasih di karong dan Karong. kong dorang Iya, dorang langsung bawa sendiri, bawa Kang. langsung sendiri. Jadi langsung jemput di Tampa, iya, Kang. dorang orang lagi dok buru yang langsung pipa gale. Pipa gale. tuh. Jadi sama dengan so seborong begitu. Jadi so nyedak pipa jual ecer, kecuali ada yang kelebihan sedikit-sedikit. Iya. Itu yang dong jual di pasar. Tapi kebanyakan pemborong besar itu dorang langsung bawa di luar Kabupaten Minahasa. Rupa di Tomohon, Minsel, Bitung, Manado. Itu yang khusus ubi jalar, ubi manis. Ubi manis, ya. Kalau ubi bete belum, itu masih juga sebatas konsumsi keluarga. pribadi, Kang. Ubi Ubi bete bagi bete, dengan makan dabu-dabu. dengan dabu-dabu roa atau apa tuh. Iya, Dan DP sayur kangkung cak pas sekali. Apalagi ujung-ujung begini tuh. Iya, jadi kan itu sama dengan ubi kai juga. Itu belum dipasarkan di luar. Jadi masih sebatas Konsumsi pribadi, Kang. pribadi ataupun Pribadi, keluarga. Oke dah Ibu Meska. Jadi Rian semua permisi dulu mau beli di kobong ubi yang ada di Kakas itu. Makasih banyak deh Ibu Meska. Meski sudah mendapat informasi tentang budidaya singkong, namun budidaya singkong di Kabupaten Minahasa hanya sedikit saja. Itu pun ditanam di lahan pemukiman warga saja. Tapi tidak mengapa, karena saya juga mendapat informasi tentang budidaya ubi jalar, yang juga termasuk dalam keluarga umbi-umbian. Saya pun bergegas melanjutkan perjalanan. Benar saja, di lokasi ini banyak sekali tanaman ubi jalar yang ditanam masyarakat. Udara yang sejuk ditambah dengan pemandangan perkebunan yang hijau juga bukit menambah semangat saya untuk mencari tahu langsung lebih banyak lagi tentang budidaya ubi jalar. Ya, selamat siang. Selamat siang. Dan sementara apa ini? Baik-baik, sementara lah istirahat, di samping istirahat ada cek-cek itu traktor Oh, udah ini. sementara bawa olah ini dan bawa olah. Sementara pengolahan tanah ini, sementara pengolahan tanah untuk persiapan lahan. Cuaca bagus ini Kang, napali ya. Ya, cuaca rupanya bersahabat ini Pak. Boleh orang mau baca. Boleh Apa? silakan. Boleh sekali. Ayo. Mari. Kita jalan. Mari, naik. Oh, naik sini jo kita Kang. Ya, naik di Nanti samping saja. Ya, di samping Om saja. apa di sebelah. Jalan-jalan. Udah mulai kerja dari jam berapa?
Om Moto? Tadi udah kerja mulai dari jam 11. 11. Biasanya kalau cuaca cerah begini, boleh sampai sore jam-jam 5 begitu, Kang. Kalau cuaca semacam ini, ya bisa saja kerja sampai jam 5. DP luas hektar ini sampai di mana DP batas apa ini? Lalu batas-batasnya ini yang sampai di pagar. Ah, ini kan milik dinas dari Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa, Kang. Ya, iya. So berapa tahun ini Pak dikelola oleh dinas Yang apa? yang dikelola oleh Dinas Pertanian ini kurang lebih 10 tahun. Boleh? Kurang lebih 10 tahun, Pak. 10 tahun nih. Ya, dikelola oleh dinas. Iya. Biasanya ini lahan pekerjaannya dari jam berapa ini, Moto? Pekerjaan ini dari tahun kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih. Yang dikelola oleh dinas. Dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa. Ya, Iya. yang dijaga oleh dinas. Dan Cuma khusus umbi-umbian atau ada hasil tanaman lain dari ini pertanian? biasanya ditanam selang-seling. Umbi-umbian, baru jagung. Habis tanam jagung, tanam ubi lagi. Habis tanam ubi, tanam jagung lagi. Karena kalau ubi terus, tidak bisa. Kira-kira berapa hektar ini, Moto? Kalau lahan pertanian ini kurang lebih 9 hektar ini. Ya, sama-sama dengan pemukiman. Musiman. Jadi habis dari sini semua rotasi di Ya. sebelah kan. Selesai di bagian sini, sama pindah lagi di sebelah. Kira-kira kalau jam sampai dari pagi sampai sore, tergantung cuaca. Kalau cuaca hujan, nggak bisa kerja traktor. Kalau sana tempat apa itu? Oh, kalau itu untuk pemeliharaan ternak. Kelinci yang lalu. Oh, Sekarang sudah. berarti sana semua ke arah Langoan Ya, kan? daerah Langon yang sebelah sana sudah daerah kecamatan desa Tempang itu. Sana memang semua lain lebih ke hasil pertanian. Karena rata-rata sana paling beras, Ya, padi, beras. kalau lahan pertanian ini dia masih wilayah pengungsian desa Totolan. Betulan. Desa Totolan. Kecamatan Kapas Barat. Banyak sapi-sapi lah di sini kan, ternak sapi. Nah, kalau sapi ini Itu milik pertanian sini atau bapak sapi. Oh, bapak Bosman ke sapi yang ada ini yang lain. Iya tadi kan tuh sebelum orang kemari ada katanya Ya. Pak Usman ke anak ke bawa motor tadi. Ah, Orang ke sapi yang dikasih kalau habis panen kalau ikan sapi. iya. Kalau ini kita pakai kopling atau cuma Pakai kopling. Sama dengan pakai awal jadi dia cuma gas-gas ini pakai. Ya, kalau begini kan kurang gas-gas. Atau gear baru yang hidrolik itu kan mesti pegang terus. Oh, Naik super. turun, naik turun. Udah berapa tahun nih pemeliharaan mesin ini? Ini sudah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun nih. Ya, Tapi masih kata udah paling bagus karena perawatan toh. Ya. Kalau di petani yang ada di sekitar sini kan sudah terbiasa dengan tanam ubi
Bebasnya nih burung-burung di sini kan, burung-burung. Kalau di sini tuh bilang apa nih burung? Burung-burung apa itu? Ya, macam-macam. Kamu apa ini namanya? Mantap tuh pagi hari. Orang lagi mau baca cerita di bawah. Coba itu dulu tuh. Ya, ya. Jadi Beklar ini Omoto habis berotasi begini Saya istirahat baru berapa hari lah itu baru mau. ya dia kalau tanam. habis rotar diistirahat barang 2-3 hari itu so bisa bikin bedengan. Bedengan nih. Bikin- Oh, bedengan DP nama. Ya, pakai bedengan. Dia setelah 3-4 hari itu bisa saja sudah ada sebelum dibedeng dibuat bedengan dengan Bedengan, ya. ternak sapi. Ternak sapi. Kata petani bilang Oh, jadi DP istilah semua bajak manual kan? bajak manual, Bajak dengan sapi. Sapi Ya, kan? bajak dengan sapi. Sementara bajak sapi sudah mulai menanam. Bertanam ya. Jadi itu dipakai petani-petani yang ada di sini, Oh, yang ada di desa Totolan di ini desa kan? Totolan, yang sudah biasa. Terus begini Omoto, Ya. ini DP bibit bagaimana? Ambil dari mana? Biasanya di sini masih 3 hari sebelum tanam sudah dipotong dia punya bibit stek. Oh, DP stek ya? Dalam bentuk stek itu bibit itu yang orang sudah persiapkan di lokasi sini. Lokasi sini mau tanam ulang kan? Di lokasi di sini untuk ditanam kembali. Diupayakan kalau mau direncanakan menanam di bulan yang orang sudah rencanakan, orang sudah persiapkan dia punya bibit itu. Nah, dari proses batanam ini, setelah batanam, berapa bulan orang boleh mau panen? Dia setelah tanam itu kan ada dia punya proses untuk perawatan. Proses perawatan nanti itu Sampai 5 bulan dia. sekitar dari selesai perawatan, ya paling tidaklah 5 bulan. Nah, untuk kualitas, Omoto, apakah ubi jalar ini kualitas dari ubi jalar ini sesuai dengan cuaca hujan atau panas bagaimana? Apakah dia memang khusus untuk panas nih tanaman ubi jalar ini atau Ubi jalar hujan ini DP dia- kualitas ubi sabantar? Kalau mau lihat kualitas dari ubi itu yang paling bagus juga kalau dia punya cuaca itu silih berganti. Silih berganti. Hujan, Jadi panas. Nggak panas, nggak hujan. Kalau sudah kelebihan Silih berganti. hujannya juga gampang busuk, Hitam dia tuh. Hitam. jadi kan? hitam. Dia punya pemasaran menurun. Kalau dia sudah kulitnya sudah warna hitam, dia punya pemasaran itu sudah jelas-jelas turun harganya. Biasa kan kalau rupa orang nang tahu ubi jalar itu ada yang warna-warna, warna ungu, apa itu bagaimana itu kategori? Itu kan varietasnya, Itu, tergantung DP varietas. Varian, nang, Ya. varian dari ubi ini sendiri. Kalau ada yang warna ungu, Ada. dari luar sampai dalam ungu. Kalau yang biasa orang tanam ini sudah lupa dia punya nama itu Pak. Nama yang sebenarnya nama ubi jalar. Cuma orang bilang-bilang di sini ubi manis yang koneng. Yang kuning itu. Ya, namanya yang top di daerah sini. Jadi memang pas mau koneng. masa DP panas-panas, Ya. begitu pe kupas dengan apa? Pakai forok ya atau Ya, garpu. ya. Memang pe apa memang sumbo bau DP. Ya. Sedangkan DP rasa pe manis, Ya, apalagi manis. DP tong ciong DP uap Kang. Ya, dia punya nama ubi itu orang biasa di sini nama koneng. Koneng ya, koneng. Karena begitu selesai digali,
warna kulitnya itu warna putih, tapi isinya itu warna kuning. Nah, sekarang Pak, untuk pemeliharaan ini Pak, termasuk aset yang ada di sini dari dinas terkait atas nama dinas pertanian Minahasa untuk pengolahan tanah ini semua. Untuk sementara pengolahan tanah yang ada di Desa Totolan ini yang dari dinas pertanian ini ada dibagi kepada bidang-bidang yang akan mengelola itu, dan yang dipercayakan kepada saya untuk membajak mengelola lahan-lahan ini dan untuk menanam. Ya, Om Oto, Ya, kan selesai gembur ini Iya, iya. DP istilah rotasi. jadi bajak. jadi Habis ditarik. itu DP proses batanam bagaimana? Soalnya kita lihat di sana rupa ada yang batanam Oh, iya. yang sudah mulai bertumbuh. Iya, habis ini. Orang boleh piba cek balik di sana. Oh, boleh sekali. Yuk, mari Jo. Mari, Om orang Usman. pergi. Iya. Dia bedengan ini kan sudah kurang lebih ditanam 1 bulan. Tinggal menunggu penyiangan untuk disemprot dengan Gramaxon. Boleh. Kalau ini, ini memang warna ungu ini. Kalau dia warna ungu begini DP daun. Iya, dia punya daun itu bervariasi. Badudu, Ada Om. yang warna Om Oto ungu, badudu, boleh. ada yang warna ungu, ada juga yang warna hijau. Tapi ini tuh sama dengan Om Oto bilang Kang tuh ini ubi ini varietas orang Jumajaya bilang di sini ubi koneng. koneng. Oh, Karena luarnya putih, dalamnya itu warna kekuning-kuningan. dia memang ini kalau memang manis sekali kalau Oh, memang. begitu ketuk konsumsi. Oh, DP tanam ukuran Dia punya stek itu Stek. hanya 1 jengkal, kurang lebih 2 jengkal steknya itu 2 jengkal ya. Stek. ditanam dengan jarak ya 20-30. Berarti memang DP proses pembuahan itu dari dalam tanah itu mirip-mirip lekote tanam kacang atau Ya, apa sama kan? dia tanam kacang, tanam kentang itu mirip-mirip semacam itu. Tapi ini kan kalau kacang kan dalam bentuk bedengan besar. Kalau ubi-ubian begini kan dalam bentuk bedengan kecil. Ya. Nah, Om Oto, setelah 5 bulan ini pemasaran, ini kan pasti pemasaran dipasarkan ke pasar-pasar, Ya. dipasarkan ke luar dari Kabupaten Minahasa. Sampai di Gorontalo. Bisa juga sampai Gorontalo kalau ada orang Biasanya buku. berapa ton itu keuntungan yang Hasilnya volume pengiriman dari ya tergantung. Dinas Pertanian ini. Kan ini kan ukuran orang yang pasarkan itu kepada pemborong-pemborong yang Pemborong, ada di ya. daerah orang sini. Nanti ada orang yang Oh, jadi sama dengan tadi Ibu Meske udah bilang bahwa lain kali yang jadi datang sendiri tuh tiba-tiba, orang langsung datang ditampa, orang langsung bayar ditampa Kang. Ya, ada orang beli. Nanti ada orang yang pasarkan itu kemana-kemana kan. Orang juga kurang tahu ke jalur-jalur mana. Tapi ada yang ke Manado, ada yang ke kota, ada yang ke Gorontalo. Pak Oto, untuk upah dari petani-petani ini, apakah dibayar langsung oleh Dinas Pertanian atau? Enggak, Karena kan selesai penggemburan tanah ini proses baru DP penanaman itu misalkan harus disewa lagi kan petani atau masyarakat yang ada di Totolan ini. Jadi kalau untuk biaya upah untuk dari penanaman ini kan dari bidang-bidang yang tangani, yang mengelola membayar yang mereka. membayar. Tapi melalui kami sebagai penanggung jawab Penanggung jawab di lapangan. Jadi daftar apa seluruh secara administrasi itu harus melalui pada orang Om Oto tuh. Ya, Karena orang Om Oto yang tahu sendiri mana yang tuh. tahu berapa lama, berapa jumlah, volumenya berapa. Itu kan orang yang tahu di lapangan. Nah, dia rupa begini berapa meter atau berapa senti supaya dia ndak. Karena kan ini DP akar ininya nak mau menyebar ke sebelah tuh. Nah, dia rupanya ini kan kalau dilihat ada yang bedengan jaraknya 50 cm, ada yang 40 cm. Ya tidak menentu karena kan cuma pakai ternak sapi.
Oh. bajak sapi. Jadi untuk pupuk pakai pupuk le. Ya ini habis itu habis penyiangan orang mesti pupuk lagi. Pakai pupuk apa biasanya, Pak? Biasanya orang pakai Ponska dengan Ponska, ya? SP36. Oke, tapi pupuk bersubsidi atau enggak? Subsidi pastikan bersubsidi Ya dari kalau ada pemerintah. subsidi ya orang pakai subsidi. Tapi kalau tidak ada kan orang mesti beli. Iya, beli, ya. yang non subsidi. Heeh. Tapi kalau untuk orang petani kan, apalagi orang yang menanam itu, orang seringkali kan pakai subsidi. Kalau ada sering subsidi itu kan kali ada, lain kali tidak. Bertambah lagi pengetahuan saya di bidang pertanian, yaitu budidaya ubi jalar. Cara budidaya ubi jalar itu mudah. Ubi jalar akan tumbuh dengan sendirinya dan bisa berbuah tanpa pemeliharaan intensif. Namun agar hasil ubi jalar lebih besar dan banyak, maka tidak ada salahnya jika petani melakukan pemeliharaan khusus. Oke, Dang. Om Moto, Om Usman, makasih banyak. Ya, Sudah dapat banyak pengalaman soal dalam pertanian ini, supaya besok-besok siapa tahu boleh kita kembangkan Pak kita pediri dan untuk lebih bagus masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, no. Jadi begitu, Jo, kita semua permisi. Makasih banyak, Dan. Ya, makasih sama-sama. Lihat le, Oke. tuh tanaman-tanaman pertanian lain yang ada di Boleh. Sulawesi Utara ini. Nanti orang mau kurang ulang, Dan. Oke. Makasih Ya, banyak. sama-sama. Siang baik.